Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Kekuatan Doa. Bertuhan itu bukan saja mengasihkan, ya, namun sangat mengasihkan, indah dan mulia. Mengenal Allah harus melalui perjumpaan secara langsung. Itulah sebabnya mengapa berinteraksi dengan Allah itu mengasihkan. Berinteraksi lewat doa, lewat firman, dan tentu lewat pengalaman hidup sehari-hari. Kalau ada orang yang tidak berniat berinteraksi atau tidak mau berurusan dengan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai pilihan, itu bukan saja keputusan yang salah, melainkan keputusan yang mencelakakan. Apapun masalah hidup yang kita hadapi, seberat apapun beban yang sekarang kita sedang pikul, penderitaan seberat apapun yang kita sedang alami, kesulitan, kesukaran, apapun yang kita sedang jalani, jangan berhenti memilih Tuhan untuk menjadi satu-satunya pilihan hidup. Jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti berinteraksi dengan Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar mengalami bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang hidup. Percaya kepada Allah sebagai pribadi yang hidup dan nyata bukan sesuatu yang mudah. Kalau orang terlahir dalam lingkungan masyarakat beragama, percaya kepada Tuhan itu mudah. Tetapi untuk benar-benar percaya karena mengalami percaya tersebut dan menghayati secara benar dari pengalaman tidaklah mudah. Kenyataannya tidak banyak yang bisa sampai pada taraf itu. Buktinya, lihat perilaku masyarakat dan individu. Ada masyarakat yang secara pandangan mata, secara lahiriah, agama begitu dominan. Tetapi perilakunya buruk. Sering terjadi pencurian, tawuran, konflik horizontal. Daerahnya tidak aman, masyarakatnya tidak ramah. Sehingga orang asing yang datang pun tidak merasa nyaman. Ini masyarakat yang secara lahiriah bertuhan. Agama sepertinya dominan, namun perilakunya tidak menunjukkan bahwa mereka percaya Allah itu ada. Kalau mereka percaya Allah ada, pasti masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang nyaman dan sejahtera. Tidak ada pencurian atau konflik. Kalau ada orang asing hadir di tengah-tengah mereka, orang asing tersebut bisa merasa nyaman. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat kepada agama belumlah kepercayaan yang benar. Sebaliknya, budaya yang baik dalam suatu masyarakat lebih dari keberagamaan orang-orang yang percaya tidak berkualitas itu. Ada satu masyarakat yang agamanya dianggap tidak dominan atau dianggap tidak mempercayai Allah yang benar, tetapi berperilaku baik. Budayalah yang membuat mereka berkeadaan seperti itu. Jadi budayanya lebih baik dari keyakinan keberagamaan masyarakat tersebut. Ini fakta-fakta yang ada di masyarakat dalam kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau secara individu, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dari pengalaman hidup di mana dia bisa berinteraksi dengan Allah, itu luar biasa. Individu itu pasti menjadi individu yang tidak berduri, tidak menyakiti sesama. Pasti ia berperilaku bukan saja baik, sebab orang tidak bertuhan pun bisa baik. Ia bisa menjadi sangat baik. Hidupnya akan memberkati orang lain, membuat orang lain sejahtera, teduh, damai, tertolong. Kalau orang benar-benar mengalami Tuhan, ia menjadi helpful terhadap sesama. Pasti memiliki perasaan kasih sayang yang dalam terhadap sesama. Orang yang berinteraksi dengan Tuhan
pasti memiliki keberanian menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena meyakini bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang hadir, Allah yang berkuasa. Ia tidak akan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, jangan membuat kita kendur di dalam mencari Tuhan. Kita harus terus mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan itu? Kita harus praktik, ya, berdoa. Berdoa bukan hal yang mudah. Kadang-kadang atau pada umumnya berdoa 10 menit itu begitu sulit. Terasa panjang dan lama. Apalagi 30 menit, apalagi 1 jam. Sehingga tidak banyak orang yang sanggup melakukannya. Tetapi kita harus mengambil keputusan, memberi ruangan hidup, menyediakan waktu, menyediakan tempat jika ada untuk bertemu Tuhan setiap hari. Minimal 1 jam harus kita jadwalkan. Kita harus membakar hati dengan minat untuk berdoa. Saudara-saudara, berdoa bukan hanya karena kita mau meminta sesuatu, tetapi berdialog. Memang sulit. Berdialog dengan Dia yang tidak kelihatan, bahkan kadang-kadang tidak ada, tidak muncul, tidak hadir, tidak peduli. Kita harus tetap duduk diam menantikan Tuhan. Berdoa menjadi kesenangan kita. Seperti kita mau wisata, mau makan, mau menikmati sesuatu yang menjadi kesukaan kita. Banyak hal bisa terjadi ketika kita mencari hadirat dan wajah Tuhan. Ada kebingungan-kebingungan yang akan digantikan dengan pengertian, keyakinan, kekuatan, dan ketabahan. Kalau kita melakukan hal ini, kita yang mengalami persoalan dan pergumulan berat akan menjadi kuat, lebih kuat dari kalau kita tidak berdoa. Banyak pertanyaan yang akan dijawab. Tuhan akan beri kekuatan dan penghiburan. Kita akan kuat menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan-persoalan hidup jika kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.